Perkembangan teknologi yang semakin canggih, sederhana dan beragam mengubah perilaku masyarakat terutama dalam hal berbelanja. Saat ini, internet dan media sosial telah menjadi platform jual beli online yang sangat populer di kalangan masyarakat karena memudahkan transaksi jual beli. Hanya menggunakan media elektronik, masyarakat dimudahkan untuk membeli dan menemukan apa yang dibutuhkan. Selain cara jual beli yang sederhana, jual beli online seringkali menawarkan promo yang menarik minat masyarakat. Masyarakat Indonesia sangat aktif dalam menggunakan internet. Hal ini dimanfaatkan para pebisnis untuk mengalihkan sistem bisnisnya ke bisnis online. Belanja online pun menarik minat dan perhatian konsumen yang selalu berinternet. Lantas, bagaimana pandangan Islam tentang jual beli di internet yang semakin populer? Simak penjelasannya di Indahnya Ramadan. Jam 4:05 waktu Indonesia Barat, Anda masih menyaksikan Indahnya Ramadan bersama dengan guru-guru kita di sini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai hukum belanja online dalam Islam. Terutama untuk Anda yang mungkin sejak bangun tadi sudah scroll-scroll berbagai barang-barang ya di marketplace. Sudah berapa yang Anda masukkan ke keranjang? Jadi di check out atau enggak? Atau akhirnya dihapus lagi? Nah, kita bahas kalau gitu bersama Ustadz Azhari dulu mungkin bisa menjelaskan. Kalau berbelanja melalui online yang barangnya nggak ada dan kita bisa memilih semuanya, kita tinggal masukin keranjang aja, ini bagaimana Ustaz? Islam itu bukan cuman dinul aqidah, bukan cuman agama yang domainnya teologis, keyakinan, tapi juga dinul muamalah, agama transaksi. Agama yang mengatur transaksi antara individu, antar individu dan seterusnya. Nah, termasuk transaksi jual beli. Ya. Pada dasarnya ada 3 poin yang harus kita hindari dalam jual beli, offline ataupun online. Kalau 3 ini nggak ada, insya Allah aman. Ya. Para ulama menyingkatnya dengan maghrib. Maghrib. Ya. Maghrib ini singkatan manya itu maisir. Jangan sampai ada gambling. Ya, judi Dalam transaksi jual beli. Ya. Lalu kemudian goror, jangan sampai ada spekulasi, pihak yang dirugikan, penipuan dan seterusnya. Boleh online tapi jangan seperti beli kucing di dalam karung. di bawah karung, biar out of the box sedikit. Biasa di dalam. Iya, di bawah karungin. Lalu kemudian jangan ada riba. Ini 3 poin yang harus kita betul-betul kawal dalam transaksi jual beli kita. Tapi kalau beli online kan nggak ada barangnya, Tat. Berarti itu ini dong, kira-kira dong. Iya, tapi kan ada penjelasan, ada foto, ada video, ada ulasan pembeli, itu cukup menjadi bukti. Oh, cukup. Apalagi berapa orang yang sudah membeli, bintangnya berapa. Saya kira itu bagian cara kita bertransaksi di era modern. Kalau tidak ada 3 poin tadi, maka berlaku hukum al-asl fil muamalah ridhal muta'aqidin. Pada dasarnya transaksi jual beli, kalau tidak ada spekulasi, tidak ada gambling, tidak ada riba, tidak ada yang dirugikan, maka yang penting sama-sama ridho, maka muamalah itu sah hukumnya. Sah, oke. Akadnya bagaimana, Gusan? Nah, ini yang penting adalah tentang konsep tijarohnya ini jelas-jelas sudah disampaikan oleh Ustadz bahwa hukum dasarnya adalah mubah. Ya. Nah, tinggal nanti ini kita bicara masalah akad ya kan. Karena kalau saya 2 tahun yang lalu ada di perbatasan Malaysia dan Bangkok, itu masih berlaku yang namanya orang jual beli itu harus ada akad yang diucapkan dan juga barang diterima. Jadi saya pada saat itu berhenti di tengah hutan gitu, beli jagung sama kacang, orangnya menerima uang saya Rp5, terus dia menyampaikan, diserahkan barangnya, saya terima uangmu dan saya serahkan barang untuk kamu. Nah, itu salah satu kehati-hatian dalam kita berdagang. Nah, maka saya berharap
konsep teknologi yang sangat maju ini tetap harus konsep kehati-hatian tetap dijaga. Karena ini menjaga berkaitan dengan kehalalan barang, ya kan? Walaupun objek dan juga bentuk barangnya halal, tapi kalau prosedurnya dan caranya tidak halal, maka bisa menjadi haram. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang ini nggak sebelum online lah, transaksi yang paling baik itu sebenarnya justru malah ada di rumah makan cepat saji. Oke, kita bayar dulu, setelah selesai baru makan. Itu yang paling syar'i. Itu yang paling syar'i. Itu yang paling syar'i. Nah, sementara kalau kita ini kan di warkop-warkop itu makan dulu, baru nanti dibayar. Bulan depan atau apapun yang sebagainya. Apalagi misalnya makannya ayam dan telur, ngomongnya telur ayam. Nah, ini gimana ini? telur ayam ya kan dibayar aja kan. Dan nggak ada list harganya. Nggak ada list harganya. Iya, Itu sebenarnya menyesatkan. Maka ketika kita mensikapi tentang konsep belanja online ini, maka perlu namanya ijtihad para ulama. Lagi-lagi kita memerlukan ulama, lagi-lagi kita memerlukan ijtihad bagi para orang-orang ahli agama itu. Maka saya menyayangkan bagi orang yang selalu mengatakan bahwa langsung ke Nabi, zaman Nabi tidak ada online. Maka kita butuh para petuah-petuah, para ulama, para ahli-ahli ijtihad, mujahid untuk menyampaikan tentang bagaimana konsep bermuamalah, bertijarah secara online ini gitu. Kiai, bagaimana Kiai? Walaupun ada beberapa pendapat ulama yang membolehkan tanpa sigot di dalam akad, akan tetapi demi menjaga kehati-hatian di dalam kita bertransaksi terutama. Tadi apa Kiai? Akad. Sigot, ucapan lafaz, akad jual beli, ucapan. Saya jual, Anda beli gitu. Nah, itu tetap kita harus menjaga supaya apa yang kita lakukan itu menjadi berkah. Masya Allah. Ini terutama. Baik para pembeli, bagi pembeli dan juga para penjual. Apalagi bagi pembeli, terus terang aja. Seperti tadi, di tempat makan cepat saji. Dia lebih dulu kita bayar, baru kita makan. Sebab apa? Makanan yang belum kita bayar, dia masih subhat. Oh. Ya. Selagi itu belum kita bayar nih, maka selagi itu pula, itu masih dianggap utang. Nah, umpama habis makan kita mati. Bagaimana? Jadi bayar dulu. Umpama kita makan di warung Padang. Maaf ya. Restoran nih. Restoran gitu. Kan kita biasanya makan dulu, bayar dulu. Makan dulu. Begitu bayar kan dicatat nih hitung-hitungan nih. Ya kan? Begitu hitungan kadang-kadang yang duitnya pas-pasan tegang juga. KTP kita taruh nih. Nyampe kagak nih. Nah, akhirnya inilah yang menghilangkan berkah. Berkahnya apa? Nggak akan menjadi ketenangan dalam jiwa. Sehingga nggak akan jadi vitamin yang baik. Oke. Nah, sebaiknya bayar dulu. Sebaiknya kita bayar dulu, baru kita makan. Sama juga kita belanja, ambil dulu, apa bayar bawa pulang dulu, apa bayar dulu. Bayar dulu, baru kita bawa pulang. Tapi kan bisa bayarnya belakangan. Nah, inilah sekarang begitu kita bayar belakangan, kita ambil tuh barang, tahu-tahu tengah jalan kita ketabrak mobil. Meninggal. Belum sempat bayar. Belum sempat bayar. Kalau yang punya barang itu meridhoi, kalau enggak. Nyangkut deh urusannya. Itu subtilnya ajaran Islam itu. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai hal ini ya. Kita akan lebih detailkan lagi kira-kira bagaimana baiknya berbelanja online secara Islam. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.